Perjalanan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto kini menjadi sorotan tajam di media sosial. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menekan masyarakat, muncul kritik soal intensitas kunjungan Prabowo ke berbagai negara yang dinilai menghabiskan anggaran besar. Perdebatan pun pecah. Sebagian netizen mempertanyakan urgensi perjalanan tersebut. Bahkan tak sedikit yang menilai agenda luar negeri Presiden terlalu sering dilakukan di tengah tuntutan efisiensi anggaran negara. Di tengah derasnya kritik itu, Partai Gerindra membela penuh langkah Prabowo. Juru bicara Partai Gerindra, Sugiyat Santoso, menegaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden tidak bisa dipandang hanya dari sisi biaya perjalanan semata. Menurutnya, Prabowo sedang menjalankan strategi geopolitik besar untuk menjaga posisi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin panas. Dilansir dari Kompas.com, Sugiyat menyebut strategi itu sebagai having tingkat tinggi. Artinya, Indonesia berusaha menjaga keseimbangan agar tidak terlalu bergantung pada satu kekuatan dunia tertentu, baik Amerika Serikat, China, maupun Rusia. Gerindra menilai langkah Prabowo bukan sekedar agenda seremonial atau pencitraan internasional, tetapi bagian dari upaya mengubah kekuatan strategis Indonesia menjadi keuntungan nyata bagi negara. Salah satunya melalui komoditas nikel. Indonesia diketahui menguasai sekitar 65% cadangan nikel dunia. Dan di tengah ledakan industri kendaraan listrik global, nikel kini menjadi komoditas yang diperebutkan banyak negara. Karena itu, kunjungan Prabowo ke Prancis, Austria, hingga Hungaria disebut memiliki misi besar. Prancis dinilai penting dalam kerjasama pertahanan dan teknologi militer. Austria disebut sebagai pusat industri manufaktur presisi Eropa Tengah. Sementara Hungaria menjadi bagian penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik Uni Eropa. Menurut Sugiyat, Prabowo datang bukan sebagai peminta bantuan, tetapi sebagai pemimpin negara yang memegang komoditas strategis masa depan dunia. Gerindra juga menegaskan bahwa langkah Prabowo merupakan bentuk politik luar negeri bebas aktif Indonesia, tidak tunduk pada Amerika, tidak mengekor Cina, dan tetap berani membangun hubungan dengan berbagai negara demi kepentingan nasional. Kini publik terbelah. Sebagian melihat perjalanan luar negeri Prabowo sebagai pemborosan anggaran, namun sebagian lain menilai langkah itu sebagai investasi geopolitik jangka panjang. Karena dalam dunia diplomasi internasional, hasil besar seringkali tidak terlihat hari ini, tetapi menentukan posisi sebuah negara di masa depan. Tahun ini saja saya sudah 3 kali ke Perancis. Dan tahun lalu Indonesia mendapat kehormatan besar, diundang bisa ikut dalam defile 14 Juli, hari kebangsaan bagi Republik Perancis. Ini saya kira kehormatan sangat besar. Mungkin kita negara Asia pertama yang defile di benua Eropa. Saya sependapat, Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Perancis berada di tingkat menurut saya yang terbaik selama ini. Kami terima kasih dan kami hormat dengan kepemimpinan Yang Mulia Presiden Macron. Kepemimpinan Presiden Macron di dunia internasional terasa bahwa Presiden Macron, Republik Perancis, selalu berani mengambil sikap yang positif, sikap yang tegas, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Republik Perancis. Dalam beberapa hal, Indonesia dan Perancis memiliki sikap yang sama, dan saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik. Di bidang kerjasama sains dan teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin
lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis, melihat perkembangan dunia ke depan. Kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif. Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Di dunia sekarang, di mana bumi sudah semakin kecil karena sains dan teknologi, perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapapun. Karena itu kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya comprehensive strategic partnership, dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang kerjasama yang lebih konkret, lebih seimbang, dan lebih berdampak. Kita dalam hari ini saya kira akan membahas beberapa isu-isu penting, kerjasama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, research, dan pelaksanaan perjanjian Indonesia European Union SEPA. Kami terima kasih dukungan Presiden Macron untuk mempercepat perkembangan ini. Kita ingin tingkatkan kerjasama ini, meningkatkan investasi di kedua negara, dan saya sangat gembira dan menyambut baik pembentukan France-Indonesia High Level Business Council. Ini saya kira sangat penting, dan kita akan sangat gembira dengan partisipasi dan kehadiran perusahaan-perusahaan Prancis terus di ekonomi Indonesia, dan Prancis sebagai pemimpin Eropa akan terus memainkan peranan yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara. Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama. Saya juga sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara, kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina. Yang mulia, sekali lagi terima kasih atas sambutan yang begitu baik untuk saya dan delegasi saya, dan diskusi kita saya yakin akan membawa hasil yang baik. Indonesia memandang Prancis dan Eropa sebagai kekuatan dunia yang penting, dan kami ingin melihat
peran Prancis dan Eropa semakin kuat, semakin kokoh, sehingga kita bisa kerjasama dalam keadaan dunia yang multipolar. Kami yakin bahwa keadaan multipolar itu akan membawa keadaan seimbang dan akan mendukung perdamaian dunia. Jadi Yang Mulia, sekali lagi saya sangat gembira hari ini. Sewaktu saya masih muda, tiap kali saya ke Paris, saya selalu ke Invalides. Hari ini saya diterima dengan kehormatan yang begitu besar. Terima kasih sekali lagi. Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju dengan arah yang jelas, komitmen yang kuat. Terima kasih. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Terima kasih. Terima kasih.